eh, mati hidup mati. Oh ya, oke, puji Tuhan ya Bapak Ibu. Izinkan saya berdoa lagi ya pagi hari ini. Bapak yang baik, selamat pagi. Terima kasih kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Terima kasih kalau kami boleh menikmati hadirat-Mu bagi bagi pagi ini. Ini suatu anugerah terindah bagi kami. Kami menghargainya dan kami mau duduk manis di kaki-Mu. Kami mau mendengar Engkau berbicara bagi kami karena kami tahu tanpa Tuhan kami nyasar, tanpa Tuhan kami nggak kuat dalam menghadapi semua masalah kehidupan kami. Tapi bersama dengan Engkau kami akan kuat, bahkan kami lebih daripada pemenang. Bicara bagi kami Tuhan, urapi kami, Roh-Mu yang tidak terbatas, Engkau lepaskan di tengah-tengah kami, baik hamba yang akan berbicara, Roh Kudus bantu hamba-Mu, dan anak-anak-Mu bantu kami untuk mengerti sesuai dengan kebutuhan kami, sehingga hidup-hidup kami tidak pernah sama lagi. Kami akan semakin diubah di dalam hadirat-Mu, berjalan semakin hari, semakin kuat, terbang lebih tinggi, bersama dengan Tuhan yang hebat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap terima kekuatan Tuhan melalui firman-Mu pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita sudah beberapa hari lagi akan memperingati hari Jumat Agung ya Bapak Ibu ya, besok ya. Dan itu satu anugerah terindah ya, bahwa kenapa disebut Jumat Agung ya Bapak Ibu? Karena itu hari yang sangat agung, di mana penguasa alam semesta datang ke dalam dunia menggantikan saudara dan saya. Ya, itu satu anugerah yang tidak bisa kita beli, yang tidak bisa kita sogok dengan apapun. Ya, itu pemberian cuma-cuma, anugerah terindah bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Dan saya percaya bahwa itulah yang disebut dengan God's favor, ya, anugerah, perkenanan Tuhan, karunia Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Nah, kalau kita mau selidiki hidup ini, benar-benar saudara, kita ini hidup dalam perkenanan Tuhan sesungguhnya, ya kan? Tapi pagi ini saya mau mengajar kita untuk kita melihat bahwa ternyata yang namanya perkenanan Tuhan itu sangat jauh melebihi apapun yang bisa kita rindukan harusnya ya. Karena itu sesuatu yang sangat powerful dalam kehidupan kita. Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Ya, jadi ternyata kita punya kekayaan besar, tapi yang lebih berharga darinya itu adalah nama baik. Ya, dan ternyata mendapat kasih sesama itu lebih berharga daripada perak dan emas. Apa artinya kita punya banyak harta, tapi kita dibenci orang? Apa artinya kita punya kekayaan, tapi kita tidak punya nama yang baik? Ya, artinya orang malah menilai kita hal-hal yang buruk. Tetapi ada yang lebih baik dari kekayaan besar, seperti Amsal 21 ayat 1 tadi. Ada yang lebih baik daripada dikasihi orang. Ada yang lebih baik daripada perak dan emas. Dan itu adalah apa? Mendapat perkenanan Tuhan. Wow, kalau kita berkenan kepada manusia, dikasih manusia aja udah happy kan Bapak Ibu. Bagaimana kalau penguasa alam semesta yang punya hidup Bapak Ibu, yang punya langit, bumi, dan segalanya, berkat, nafas, bahkan semua yang ada pada saudara dan saya, harta ini punya Tuhan. Dan kalau dia memberi perkenanan kepada saudara, wow, itu sesuatu yang sangat-sangat amazing ya Bapak Ibu ya. Luar biasa. Dan pagi ini saya mau bagikan ini kepada Bapak Ibu. Bagaimana kita mendapat perkenanan Tuhan, dan apa sih perkenanan Tuhan, berkat yang saudara dapati itu yang akan membuat saudara berbeda ya daripada orang-orang yang mungkin tidak mendapatkannya. Wow. Saudara mau? Saudara yang siap menerima perkenanan Tuhan dan mau menerima berkat perkenanan Tuhan pagi ini, tulis di kolom komentar, saya mau menerima berkat perkenanan Tuhan. Ya, dan saya mau juga mendapat perkenanan Tuhan, itu jauh melebihi segalanya. Oke. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, kata perkenanan ini atau mendapat perkenanan Tuhan ini contohnya siapa? Ya, kita akan belajar pagi hari ini bagaimana mereka mendapat perkenanan Tuhan dan apa sih perkenanan Tuhan itu, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 3 ayatnya yang ke-17, ini cerita tentang Tuhan Yesus waktu dia mau dibaptis ya. Matius 3 ayat 17, ketika Tuhan Yesus dibaptis, Alkitab mencatat langit terbuka,
Lalu burung merpati turun ke atas kepalanya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, jadi Tuhan Yesus mendapat perkenanan dari Bapa di surga. Ya, ketika suara ini datang, maka perkenanan Bapa itu dilegalkan bahwa ini anakku dan kepadanya aku berkenan. Saya sering mengajar kepada orang-orang yang saya mau ajak untuk baptis. Saya sering bilang bahwa kalau kita melakukan ini, maka sesuatu sedang terjadi. Mungkin kita nggak lihat secara kasat mata. Ada juga yang mengalami kelepasan, kesembuhan, dipenuhi Roh Kudus pada saat dia dibaptis. Tapi ada yang enggak. Tapi percayalah bahwa ketika kita melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, maka kita juga mendapatkan perkenanan ini, mendapatkan suara ini. Ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Nah, kita belajar dari Tuhan Yesus. Apa kunci sehingga kalimat ini datang pagi hari ini? Ya, kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus mau dibaptis, nanti Bapak Ibu baca ya. Tapi saya tidak bacakan buat Bapak Ibu. Matius 3, nanti Bapak Ibu baca ayatnya mulai dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-17. Waktu itu Tuhan Yesus datang ke Sungai Yordan. Dia bawa dirinya untuk dibaptis. Ya, artinya untuk melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, kita perlu usaha. Contoh, Bapak Ibu bangun pagi hari, ya kan? Orang lain lagi masih terlelap tidur di bawah AC yang suhunya mungkin 16 derajat ya. Tetapi Bapak Ibu keluar dari kenyamananmu dan duduk pagi ini, stay fokus untuk mendengar firman Tuhan. Ini bagian daripada bagaimana kita mengejar yang namanya perkenanan Tuhan ya. Tuhan Yesus datang dari Galilea ke Sungai Yordan. Untuk siapa? Untuk menemukan yang namanya Yohanes, karena dia adalah seorang pembaptis pada waktu itu ya. Dia diutus datang lahir lebih dulu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mau dibaptis oleh dia, padahal dia adalah Tuhan. Yohanes mempersiapkan jalan bagi Yesus. Tapi Yesus datang kepada Yohanes minta dibaptis. Apa yang kita belajar dari ini? Kerendahan hati. Ternyata untuk mendapat perkenanan Tuhan, kita perlu memiliki yang namanya kerendahan hati. Ya Bapak Ibu ya. Dan Tuhan Yesus mau dibaptis oleh Yohanes. Lalu tapi ayat 14 dalam nanti Bapak Ibu baca Matius 3 itu dikatakan, tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Dan saudara lihat ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi Tuhan aja mau untuk merendahkan diri, menggenapi kehendak Bapa. Jadi ternyata kunci untuk kita mendapat perkenanan Tuhan dari Tuhan Yesus kita belajar, yaitu apa? Kerendahan hati dan ketaatan. Saya ingat Bapak Ibu waktu saya mau dibaptis, ternyata saya orang yang sombong ya Bapak Ibu. Saya pernah ikut kelas pemuritan di sebuah gereja pada waktu itu, dan itu saya masih gadis Bapak Ibu, saya baru bertobat, tapi bertobat kumat ya. Tobat kumat ya. Tomat ya. Saya belajar, tapi waktu di pelajaran itu, namanya pelajaran dasar kekristenan itu diajar tentang baptisan. Lalu semua orang sudah akhirnya dari itu ditantang dan semua orang sudah angkat tangan bilang mau dibaptis. Saya enggak. Saya pikir doktrin yang diajar orang tua saya pikir Bapak Anak Roh Kudus itu cukup, nggak perlu dibaptis. Dan saya pulang dengan sebuah keteguhan hati bahwa saya ini orang yang sudah setia, sudah tetap memegang teguh doktrin dari orang tua saya tidak mau ikut-ikutan dibaptis selam. Saya bilang begitu ya. Tetapi waktu di rumah Bapak Ibu 2 hari kemudian, saya sedang beres-beres rumah, lalu kemudian saya nyanyi lagu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Waktu saya nyanyi lagu itu, tiba-tiba ada suara lembut sekali di hati saya bilang begini, kamu tuh bohong. Saya terkejut dengan suara itu. Suara itu tapi menusuk, menyentuh bagian egonya saya. Saya bilang, hah? Saya bohong, saya dibilang pembohong.
Lalu tiba-tiba suara itu menjelaskan kepada saya arti dari kata itu, kalimat itu. Kamu bilang kamu mengasihi aku, mendengar firmanku dan mau lakukan. Kamu mau menyenangkan aku. Tapi nyatanya kamu disuruh diajar untuk baptis selama kamu nggak mau. Yesus saja mau melakukannya pada dia Tuhan loh. Untuk menggenapi kehendak Bapa. Jadi kamu tuh sombong. Wah saudara, saya terkejut dengan kalimat itu. Dan saya bilang, ampun Tuhan, saya minta ampun. Kalau ternyata saya tuh sombong, saya tuh bohong. Saya bilang saya mengasihi engkau, tapi akhirnya saya nggak taat. Lalu saudara, hari itu juga saya pergi ke kakak rohani saya, kebetulan rumahnya dekat dengan saya. Saya naik ke atas, dia rumah agak lebih tinggi dari rumah saya. Saya pergi dan saya bilang, Kak, aku mau baptis hari ini. Dia lihat saya dari kaki kepala, dia bingung. Kenapa ini anak tiba-tiba? Padahal dia satu-satunya orang yang pada waktu ditantang mau baptis, dia nggak mau. Saya bilang, hari ini Kak, aku mau baptis, Kak, aku mau baptis. Dia bilang, nggak mungkin, ini waktunya mepet. Nanti aja kita atur waktu. Saya bilang, nggak mau, pokoknya hari ini. Kalau saya hari ini nggak baptis, saya itu pembohong. Saya itu orang yang cuman pura-pura cinta Tuhan. Saya nggak taat, saya nggak mau, Kak, saya mau baptis hari ini. Akhirnya dia telepon salah satu hamba Tuhan, dia bilang, Om, tolong, ini si Leni tiba-tiba dia mau baptis dan dia bilang dia nggak mau tunggu besok, dia mau hari ini. Akhirnya tuh Bapak kerja, Bapak Ibu di kantor, tapi dia bilang, oke, saya izin makan siang, saya pergi baptis. Dan hari itu saya dibaptis, Bapak Ibu. Saya, wow, thank you Lord. Tuhan menegur saya. Kita berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ia ku hajar, ku tegur dan ku hajar. Karena itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi ternyata Bapak Ibu, dalam perjalanan kita kadang-kadang ada hal-hal yang nggak berkenan kepada Tuhan. Kalau teguran datang mungkin melalui firman pagi ini, mungkin melalui orang-orang di sekelilingmu, mungkin melalui masalah, relakan hati, bertobat. Jangan tunda, karena ketaatan yang ditunda itu bukan ketaatan. Amin. Tulis di kolom komentar Bapak Ibu, ketaatan yang ditunda itu bukan ketaatan. Ya, jadi kalau dibilang taat ya sekarang, nggak boleh tunggu waktunya Bapak Ibu ya. Itu namanya kita sedang ada di dalam perkenanan Tuhan. Lalu Alkitab berkata, terdengar suara Tuhan Yesus, inilah Bapa di surga, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Siapa lagi Bapak Ibu? Daud. Ketika Saul menjadi raja, lalu Saul tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dan Tuhan mengangkat Daud menggantikan Saul. Ditulis di sana bahwa kita mencatat bahwa aku telah menemukan Daud, seorang yang berkenan di hatiku. Saya cerita aja Bapak Ibu kisah hidup daripada si Daud. Daud ini adalah orang, Daud Simon anak kota Pari juga boleh ya, yang suka duduk di kaki Tuhan Bapak Ibu. Setiap pagi mendengarkan firman Tuhan. Setiap pagi ada di hadirat Tuhan. Saudara tahu nggak? Hal yang dirindu-rindukan Tuhan, yang akan dipulihkan bahkan di hari-hari terakhir ini adalah apa? Tabernakel Daud. Tuhan rindu ada di tabernakel Daud. Makanya pujian, praise and worship. Kalau saudara baca seluruh kitab Mazmur, itu ditulis kebanyakan oleh Daud. Ya, pemazmur itu lebih banyak Daud yang menulis di sana. Dia berkata, dalam lagu-lagunya, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Apa yang dimiliki Daud yang membuat dia mendapat perkenanan Tuhan? Apa Bapak Ibu? Detak jantungnya. Terjemahan lain daripada mendapat perkenanan Tuhan adalah, aku telah menemukan Daud bin Isai, seseorang yang punya heartbeat yang sama dengan heartbeatku. Apa yang membuat heartbeat, detakan jantung Daud sama dengan Tuhan? Karena dia suka duduk di kaki Tuhan. Apa yang Bapak Ibu dan saudara dan saya lakukan pagi ini? Suka duduk di kaki Tuhan. Bapak Ibu datang mendengar firman Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Ini adalah bagian daripada pengejaran kita untuk mendapat perkenanan Tuhan. Amin. Dan Daud mendapat perkenanan hati Tuhan. Wow. Yang melakukan seluruh kehendak Tuhan. Jadi kembali Bapak Ibu. Ternyata perkenanan Tuhan itu kita dapat
Kalau kita suka duduk berasosiasi, bergaul dengan Tuhan, intimasi dengan Tuhan, maka Bapak Ibu akan punya sifat yang sama. Dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi sama dengan dia. Kalau kita bergaul dengan firman, saya yakin, percaya banget, satu waktu nanti, saudara punya hidup pasti berubah. Yang dulu pemarah, yang dulu sombong, yang dulu suka bohong, yang dulu nggak suka melawan. Tapi ketika saudara duduk di kaki Tuhan, bergaul dengan Tuhan, maka firman Tuhan merubah hidup saudara dan saya. Amin, amin Bapak Ibu. Duduklah di kaki Tuhan, bergaulah dengan Tuhan, maka perkenanan Tuhan datang dalam kehidupan dia. Apa perkenanan? Apa berkat daripada kita mendapat perkenanan Tuhan? Perkenanan Tuhan itu Bapak Ibu adalah apa? Perkenanan Tuhan itu adalah perhatian Tuhan yang diarahkan kepada kita. Wow, kalau yang cipta langit, bumi, dan segala isinya ini perhatikan saudara. Kalau presiden perhatikan bangsanya. Orang kalau dia datang ke suatu daerah, itu orang-orang histeris. Presiden datang, dipeluk, dikasih hadiah dan sebagainya. Mereka pokoknya happy banget. Kalau seorang pemimpin datang di satu tempat, ya hamba Tuhan lah misalnya kita kunjungi misalnya satu daerah. Atau orang-orang yang saudara punya, istilahnya punya fans datang, ya artis misalnya, orang-orang histeris ya. Apalagi kalau dia datang dan dia kasih salaman, kasih tangan, halo, atau dia peluk saudara, atau dia kasih hadiah kepada, wah itu kayaknya happy banget. Dan ini penguasa alam semesta memperhatikan saudara, ya, menaruh perhatian dan bahkan memberikan yang terbaik bagi saudara. Apa itu berkat yang saudara bisa dapat? Kita lihat Pengkhotbah 2 ayatnya yang ke-26. Saya baca, ini ayat hafalan saya saudara ya, saya ikut grup Speak the Word dan 2-3 hari lalu saya dapat ayat ini dan saya sudah sering baca ayat ini. Tapi waktu hari itu saya baca ayat ini, itu seperti loncat ya, itu namanya rema. Tiba-tiba saya seperti, wow, mendapat perkenanan Tuhan tuh segini banget gitu. Dan saya sangat exciting, makanya saya mau bagikan ini buat Bapak Ibu ya. Ayat 26 bilang begini, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan apa? Hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa, saudara lihat kalimat ini ya. Wow, ditugaskan siapa? Ditugaskan Tuhan, disuruh Tuhan, dikasih tanggung jawab oleh Tuhan untuk apa? Menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Wow. Jadi Bapak Ibu, kalau terjemahan sehari-hari bilang begini, Allah memberikan hikmat, pengetahuan, dan kebahagiaan kepada orang yang menyenangkan hatinya. Tetapi orang berdosa disuruhnya bekerja mencari nafkah dan menimbun hasilnya untuk kemudian diserahkan kepada orang yang menyenangkan hati Allah. Wow. Kalau Easy English, dia punya terjemahannya bilang begini, if we obey God, He will help us. He will make us wise. He will make us clever. And He will help us to enjoy our life. But if we don't obey God, our lives will be difficult. He will give what is ours to another person. Saudara, jika kita mentaati Allah, ini terjemahan EI-nya saudara ya, Ia akan menolong kita. Dia akan membuat kita bijaksana. Dia akan membuat kita pintar. Dan dia akan membantu kita menikmati hidup kita. Tetapi jika kita tidak mentaati Tuhan, hidup kita akan sulit. Dia akan memberikan milik kita kepada orang lain. Wow. Jadi ternyata Bapak Ibu, mendapat perkenanan Tuhan berkatnya ini Bapak Ibu. Pertama hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu kebijaksanaan.
Dan orang yang bijaksana itu, kata Matius, seperti membangun rumahnya di atas batu karang. Ya, orang bijaksana itu adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Kalau batu karang itu kokoh, Bapak Ibu ya. Ketika banjir datang, angin datang melanda rumah itu, Alkitab berkata, rumah itu tetap kokoh. Dan ternyata orang bijaksana ini adalah orang yang mendengar dan melakukan firman. Jadi ternyata perkenanan Tuhan membuat saudara dan saya menjadi orang yang taat itu. Jadi ternyata ketaatan itu kita dapat dari sebuah yang namanya perkenanan Tuhan, ya. Dan perkenanan Tuhan membuat kita taat, dan kita taat membuat kita mendapat perkenanan Tuhan. Itu anugerah dalam kehidupan Bapak Ibu. Saya renung-renungkan ya, kenapa tadi saya bisa bersaksi, saya bisa tiba-tiba taat untuk pergi mau dibaptis. Saya yakin itu adalah God's favor buat saya. Kalau hari ini saudara ditegur, jangan lihat itu sebagai sesuatu yang wow, menghancurkan saya. Ini teguran ini membuat saya terhalangi untuk mendapatkan keinginan-keinginan saya. Sesungguhnya ketaatan kita itu adalah pagar yang membuat kita sehingga kita nggak bisa jauh-jauh daripada pertolongan. Amin. Amin Bapak Ibu. Ketaatan itu bukan menjadi menjadi pagar untuk menghalangi kita melakukan hal-hal yang kita mau. Tapi sesungguhnya itu adalah pagar yang melindungi kita supaya kita ada dalam jangkauan berkat-berkatnya. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Jadi perkenanan Tuhan itu adalah hikmat. Saudara mengerti, seperti tadi saya bisa mengerti, ternyata kalau saya nggak taat itu sombong. Itu hikmat, itu kebijaksanaan, itu teguran yang Tuhan izinkan datang untuk membuat kita yang terdistraction daripada rencana jalan yang benar, kembali kepada jalan yang sesungguhnya. Amin Bapak Ibu. Alkitab berkata ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya adalah maut. Buat apa kita jalan aman, damai, sepertinya semuanya baik-baik saja, nggak pernah ada teguran, nggak pernah ada hajaran, tapi ujungnya maut. Jadi bersyukurlah, Wahyu berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Amin. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobat. Jadi perkenanan Tuhan itu datang melalui hikmat. Ya, saudara menerima hikmat. Kenapa ya? Ada orang punya masalah, tanyanya ke saudara. Ada orang yang sepertinya sedang ada di jalan buntu, dia pasti sharing dengan saudara. Itu Anda punya hikmat. Dan itu perkenanan Tuhan. Saudara akan berhikmat. Saudara akan menjadi orang yang bijaksana. Yang orang melihat saudara dan orang melihat saudara itu orang yang berbeda. Bukan orang yang lawan daripada hikmat atau bijaksana itu kan bijaksini, bodoh. Ya, lawan dari orang hikmat itu orang yang bodoh. Artinya jadi orang yang tidak punya solusi bagi orang lain. Ya, tapi ketika Anda mendapat perkenanan Tuhan, berkat yang pertama, saudara adalah orang yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Yang kedua, berkat daripada perkenanan Tuhan adalah saudara memiliki pengetahuan. Smart. Kalau di sini terjemahan tadi bilang clever. Saudara pintar. Ya. Cara tentang clever saya ingat. Saudara saya punya anjing. Saya beri namanya Clever. Saya kasih nama, saya punya beberapa anjing di rumah Bapak Ibu, tapi memang benar. Seperti namanya memang dia clever, saudara ya. Dia udah meninggal, dia udah mati Bapak Ibu ya. Tapi dulu saya ingat, kalau malam-malam saya turun ke lantai bawah misalnya ambil air gitu ya, dia ikut seperti mau menemani. Dan satu waktu anjing saya namanya Brave. Ada anjing saya namanya Brave, saudara. Dia pintar memang. Tapi saking pintar, berani, tapi saking beraninya lari rumah, saudara. Dia pernah lari rumah. Dan akhirnya satu ketika, waktu dia ditemukan setelah 2 hari, dia lari lagi, saudara, keluar daripada pagar. Lalu anak-anak di rumah kejar dia, tapi nggak bisa dapat, saudara. Lalu si Clever ini, benar clever Bapak Ibu. Dia kejar Brave, lalu dia gigit ekornya, dia kasih duduk Bapak Ibu. Dan anak-anak tinggal datang mengangkat si Brave ya. Itu si Clever pinternya, maksudnya saudara ya. 2 anjing tapi punya smart yang berbeda ya. Ya, Clever itu clever beneran. Saya berdoa pagi ini kita mendapat perkenanan Tuhan, kita menjadi orang-orang yang pintar. Amin Bapak Ibu. Orang-orang yang punya pengetahuan, memiliki pengetahuan. Saudara pasti berbeda sehingga orang akan menanyakan banyak hal kepada Bapak Ibu, saudara juga akan menjadi jawaban bagi berbagai kekusutan-kekusutan yang terjadi di luar sana. Hari-hari ini dunia sedang mengalami begitu banyak masalah.
dan ada banyak kebutuhan daripada orang-orang di sekeliling dan butuh orang-orang yang pintar untuk bisa menjawab itu. Dan ketika Anda mendapat yang namanya perkenanan Tuhan, saudara juga punya pengetahuan. Pengetahuan akan semakin bertambah, akan ada banyak penemuan-penemuan. Ketika Yusuf akan menghadapi kelaparan di Mesir, Bapak Ibu, Tuhan memberikan pengetahuan kepada Yusuf sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan. Ya, Bapak Ibu tahu akhirnya dia mengumpulkan bahan-bahan makanan di masa kelimpahan. Dan ketika musim kelaparan datang, Bapak Ibu, Tuhan memberikan kepada dia hikmat untuk mengatur dan mengelola sehingga di Mesir ada kelimpahan. Itu pengetahuan. Mama saya orang yang sudah 94 tahun, tapi karena dia dekat dengan Tuhan, dia pintar banget ngatur. Saya ingat kalau mama saya tuh pergi berbelanja di pasar ya Bapak Ibu. Ini awal kecil. Dia pergi dengan uang yang mungkin waktu masa itu ya mungkin 50.000 ya atau mungkin 20.000 lah. Tapi kalau dia pergi ke pasar, dia berdoa dulu. Dia bilang, Tuhan, izinkan aku mendapat anugerah-Mu. Aku akan berbelanja dengan uang ini untuk anak-anakku, suamiku, dan begitu banyak orang yang ada di rumah kami makan. Dan dia mendapat perkenanan Tuhan, Bapak Ibu. Dia tahu mengatur uang yang cuma sedikit itu. Dan kalau dia pulang dengan belanjaannya, wow, itu pembelanjaan yang kalau menurut saya itu harus dalam 2 atau 3 kali lipat daripada uang yang dibawa oleh ibu saya. Itu yang namanya pengetahuan. Saudara akan mengerti, mengelola keuangan dengan bijak, mengatur keluarga dengan bijak. Di kantor, Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang bisa menjadi punya pengetahuan-pengetahuan, kepintaran, sehingga saudara berbeda. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, dari Pengkhotbah 2 ayat 26. Yang pertama hikmat, yang kedua pengetahuan, saudara akan punya kepintaran. Dan yang ketiga, Bapak Ibu akan punya yang namanya kesukaan. Kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan kesukaan. Terjemahan lain mengatakan kebahagiaan. Wow. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau bahagia? Amin. Boleh lambaikan tangan yang mau bahagia. Saya mau Bapak Ibu ya. Bahagia. Wow. Bahagia itu dikejar orang-orang dunia. Tapi ternyata untuk orang-orang yang mendapat perkenanan Tuhan, itu anugerah. Itu Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Ya, kesukaan, kebahagiaan. Terjemahan lain berkata, bisa menikmati hidup. Enjoy your life. Ya, sering kali kita suka mau pergi kemana, lalu orang bilang, enjoy, kayak gitu ya. Sukacita, happy, enjoy, nikmati, Bapak Ibu. Nah, ternyata itu juga perkenanan Tuhan, Bapak Ibu. Kita mendapat kenikmatan hidup. Ada orang yang kaya tapi nggak menikmati. Sakit-sakitan. Ada orang yang punya posisi tapi dia juga tertekan, stres. Buat apa Bapak Ibu? Tapi Tuhan memberikan kepada kita kebahagiaan, kesukaan. Ya Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu mau bahagia? Kejarlah perkenanan Tuhan. Karena itu ternyata bahagiamu. Bahagiaku. Amin. Mendapat perkenanan Tuhan, maka bahagia akan mengejar kita. Dengar, ingat firman Tuhan. Sepanjang hari kita berjalan di dalam anugerah perkenanan Tuhan, maka kita akan mendapat yang namanya menetap. Alkitab berkata, orang itu akan menetap di dalam kebahagiaan. Ya, itu dikatakan dalam Mazmur. Orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Itu adalah orang yang takut Tuhan, sehingga mendapat perkenanan Tuhan. Amin. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita lihat daripada Pengkhotbah 2 ayat yang ke-26. Apa berkat daripada perkenanan Tuhan? Bijaksana atau hikmat, pengetahuan, kesukaan atau kebahagiaan, dan yang keempat Bapak Ibu dikatakan di sini. Tetapi orang berdosa ditugaskan untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian diberikannya kepada orang yang dikenal Allah. Apa artinya Bapak Ibu? Kalau dari terjemahan sehari-hari tadi dikatakan bahwa orang berdosa disuruh mencari nafkah, menimbun, lalu diserahkan kepada orang yang menyenangkan hati Allah. Apa yang kita dapat dari sini yang keempat ini adalah, saudara dan saya kalau mendapat perkenanan Tuhan itu kita mendapat hadiah gratis. Wow, hadiah gratis di mana orang lain bekerja keras, ya, mencari nafkah, tapi dialihkan, ya. Alkitab berkata bahwa di hari-hari terakhir Allah akan menggoncangkan langit, bumi, dan segala isinya. Lalu kekayaan bangsa-bangsa
akan beralih kepada orang benar. Ini firman-Nya Bapak Ibu, ya. Kekayaan bangsa-bangsa datang kepada saudara. Saudara akan menikmati apa yang namanya pengalihan kekayaan. Itu bukan berarti saudara duduk berpangku tangan menunggu datang, kan? Kita kan mengejar perkenanan Tuhan, dan perkenanan Tuhan di dalamnya adalah kita jadi orang-orang yang rajin, bekerja keras, melakukan bagian kita. Bagian Tuhan adalah memberkati kita. Amin, Bapak Ibu. Dikatakan di sini, kita akan menerima yang namanya God's favor, perkenanan anugerah Tuhan ini, di mana hadiah daripada Tuhan datang dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin. Saudara ingat cerita tentang orang kaya yang bodoh, ya. Dia orang kaya yang menimbun harta, dan dia berkata bahwa, wow, banyak sekali hartaku, aku akan membongkar, menimbun lagi harta, membuat lumbung-lumbung yang baru. Tetapi firman Tuhan datang kepadanya, hai orang bodoh, malam ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Untuk apakah apa yang kau timbun itu? Kepada siapa kau akan wariskan? Itu orang bodoh, saudara, ya. Kaya tapi bodoh, ya. Dibangga-banggain tapi akhirnya dia kehilangan segalanya. Ada satu teman kami, Bapak Ibu, ya. Saya tidak tapi ini contoh bahwa ternyata kekayaan yang kita timbun itu bisa beralih, ya. Dia bekerja di luar negeri, tapi kemudian dia menimbun semua kekayaannya, lalu dia pulang ke Indonesia. Dia mau bangun usahanya di Indonesia. Dia bikin usahanya di sana. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ketika semua rumahnya bangun, usahanya sudah mulai dibangun, tiba-tiba dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Dan akhirnya diwariskan kepada orang lain, Bapak Ibu. Mazmur 127 ayatnya yang kedua berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Wow. Ketika saudara mendapat perkenanan Tuhan, saudara dicintai, mendapat perhatian Tuhan. Ketika Anda tidur pun, Alkitab berkata, Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Amin, Bapak Ibu. Waktu kita sepertinya nggak bikin apa-apa, kita tidur, kan? Tuhan justru memberkati kita. Yang penting adalah kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan saya tutup dengan ayat ini. 2 Tawari 16 ayatnya yang ke-9. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Hari ini CCTV Tuhan sedang terarah. Perkenanan Tuhan adalah perhatian Tuhan, di mana Tuhan mau melimpahkan kekuatan. Kekuatan Tuhan itu apa, Bapak Ibu? Segalanya. Yang tadi saya bagikan, hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan, kebahagiaan, bahkan berkat-berkat kejutan akan datang dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika Tuhan menemukan saudara, perhatian Tuhan tertuju seperti CCTV Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Lalu Tuhan bilang, berkat, aku perintahkan datang ke rumah Ibu Yohana. Amin. Berkat, aku perintahkan datang ke rumah Ibu Sony. Berkat, aku perintahkan datang ke rumah Bapak Daud. Berkat, aku perintahkan datang ke rumah Pastor Luther. Amin. Ada saya di sana. Dan berkat, aku perintahkan datang ke rumah Ibu Sri Ananta. Berkat, aku perintahkan datang ke rumah Saudari Sandra. Wow. Berkat, aku perintahkan datang ke rumah Ibu Yuliana Randa. Ya, mata Tuhan lagi mencari saya juga. Semua Bapak Ibu yang ada di Zoom. Ibu Fani, Ibu Eni, Ibu Karuyen. Berkat datang ke sana. Ibu Sandra, Ibu Clara. Wow, berkat. Ayo datang. Perkenanan Tuhan datang. Semuanya datang. Kesehatan. Ibu Anike, Tuhan berikan kepadamu kesehatan, kekuatan, anugerah. Bapak Ibu semua yang ada di Zoom ini. Berkat Tuhan akan diperintahkan. Ketika perkenanan Tuhan datang kepada saudara, semua yang terbaik, bahkan orang-orang punya
yang Tuhan suruh untuk menimbunnya datang kepada orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Anda mau lakukan poin yang di atas tadi, hidup dalam kerendahan hati, dekat dengan Tuhan, taat saja dia suruh, nggak usah pakai tunda-tunda. Kalau hari ini harus lakukan hari ini. Jangan pernah excuse sama Tuhan kalau disuruh sesuatu, taat aja. Itu tanda orang yang rendah hati. Dan lihat, perkenanan Tuhan. Mata Tuhan sedang menjelajah di dalam 2 Tawari 16 ayat 9 tadi. Menjelajah. Meneropong dari ketinggian di dalam hadiratnya. Mencari orang-orang yang sedang bersungguh-sungguh hati. Dan pagi ini saya berdoa, dia menemukan kita yang ada di Zoom ini. Dia menemukan saudara yang ada di Facebook, yang ada di YouTube. Yang sedang lapar dan haus, kepengen dapat perkenanan Tuhan. Dan perkenanan Tuhan itu memberikan berkat dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saya mau berdoa kepada Bapak, Ibu yang pagi ini sedang lelah dengan hidup ini. Saudara yang rasanya nggak tahu jalan mana yang saudara harus pilih lagi. Saudara udah berusaha dengan semua kekuatan. Pagi nih, izinkan perkenanan Tuhan datang dalam kehidupanmu. Maka semua yang menjadi masalah-masalah dalam kehidupanmu, dia yang ambil alih. Dia yang selesaikan bagi saudara dan saya. Ayo kita berdoa Bapak Ibu. Saudara yang mau, saudara boleh angkat tangan saudara kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, aku di sini. Engkau sedang mencari, matamu sedang meneropong, menjelajah bumi. Mau kasih kekuatanmu. Aku mau Tuhan, aku mau Tuhan. Dan saudara terima pagi hari ini. Kesembuhan, kesehatan, pertolongan-pertolongan yang saudara akan terkejut. Karena dikatakan tadi, tiba-tiba datang kepada orang benar. Saudara yang mau angkat tangan Bapak Ibu. Korabashikataka, saudara terima. Karena Tuhan ada dengan saudara, ada di situ, di sampingmu. Saudara tinggal buka tangan. Dan kalau Anda mendapat perkenanan Tuhan, mendapat perhatian Tuhan, apa yang nggak bisa Tuhan kasih buat saudara? Manusia itu terbatas menolongmu. Dia mau, tapi mungkin dia nggak mampu. Dia mampu, tapi mungkin juga dia pelit, nggak mau. Tapi Tuhan, dia mampu dan dia mau. Jangan andalkan manusia lebih daripada Tuhan. Pagi ini, Tuhan ada dekat saudara. Tuhan mau kasih kelimpahan kepadamu. Perkenanannya datang dalam hidupmu. Anda akan bijaksana dengan hikmat daripada Tuhan yang luar biasa. Anda akan punya pengetahuan. Anda akan punya kebahagiaan. Anda akan mendapat kejutan-kejutan yang Tuhan siapkan bagi saudara. Tuhan, aku berdoa pagi hari ini. Datanglah Roh Kudus. Dimanapun anak-anakmu ini berada. Engkau ada. Engkau omnipresent. Engkau maha hadir. Dan aku berdoa, biarlah perkenananmu, biarlah matamu, perhatianmu terarah kepada anak-anakmu yang ada di Zoom ini, dimanapun mereka berada. Santa Patakaralaba, saudara bayangkan, mata Tuhan sedang menerawang, memandang, menerobos kepadamu. Dan saudara sekarang bicara kepada Tuhan. Say, Lord, saudara butuh apa? Tuhan, aku mau perkenananmu. Dan engkau akan memberikan yang terbaik bagiku. Saudara butuh kesembuhan. Roh Kudus, infuskan roh kesembuhan bagi mereka. Roh Kudus, lepaskan kekuatan bagi mereka yang lemah. Mereka yang tidak punya jalan. Engkau berikan hikmat untuk memilih jalan yang benar. Engkau memberikan pengetahuan untuk tahu bagaimana mengelola bisnis, mengelola pekerjaan, mengurus keluarga, mengatasi masalah, pengetahuan ilahi, supranatural, jauh melebihi pengetahuan dunia, berikan bagi mereka. Dan pagi ini, Tuhan kami terima kebahagiaan, kesukaan, sukacita yang membuat kesembuhan di tubuh kami, jiwa-jiwa yang stres, tertekan, galau, depresi, lepas dengan sukacita dari Tuhan. Saudara terima dalam nama Yesus, kesukaan dari surga turun. Sebab kesukaan dari Tuhan, for the joy of the Lord is your strength. Saudara terima sukacita dari surga, itulah kekuatan, itulah kelepasan, itulah kesembuhan, itulah berkat-berkat. Saudara terima dalam nama Yesus. Dan hari ini ada banyak kejutan-kejutan yang akan kami terima. Apa yang bahkan belum pernah kami lakukan, bayangkan di pikiran kami, di mata kami, Engkau siapkan bagi kami. Wow, kami percaya Tuhan ada surprise istimewa yang kami terima hari ini.
di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami mendapat perkenanan-Mu. Tolong kami untuk kami jadi orang yang taat, jadi orang yang rendah hati, yang mau terus duduk di kaki Tuhan, dan mencari perkenanan Tuhan melebihi apapun dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, hamba bersyukur dan berterima kasih untuk perkenanan-Mu yang datang bagi kami semua di pagi ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Saya serahkan Pastor Luther. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya pagi ini kita sangat diberkati Tuhan. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang katakan bahwa saya sangat diberkati Tuhan pagi hari ini. Saudara tahu bahwa tadi Pastor Leni mungkin sampaikan dalam Amsal pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Berapa banyak Anda yang mau punya nama baik? Berapa banyak Anda yang mau punya kekayaan besar? Berapa banyak Anda yang mau punya perak dan emas? Tapi ada yang lebih baik dari nama baik. Ada yang lebih baik daripada kekayaan besar. Dan ada yang lebih baik daripada perak dan emas. Yaitu saudara dan saya mendapatkan perkenanan Tuhan. Apa itu perkenanan Tuhan? Perkenanan Tuhan itu Anda mendapatkan kasih-Nya. Dapat perkenanannya. Ketika Esther, ketika dia menjadi permaisuri dari Raja Ahasiweros, dan ketika orang Israel akan dibunuh dalam benteng Susan, maka Esther mengambil waktu 2 puasa 3 hari untuk menghadap raja sekalipun tidak dipanggil. Hukumannya 1 kalau tidak dipanggil raja. Hukumannya 1 yaitu dibunuh. Tapi Esther mengambil doa dan puasa dan memberanikan diri menghadap raja. Ketika raja melihat dia datang menghadap dengan pakaian ratu, maka raja mengulurkan tongkat emas di tangan raja. Dan Esther datang dan menyentuh tongkat emas itu. Dan raja bertanya begini, apa yang kamu mau setengah kerajaan pun aku berikan kepada. Mengulurkan tongkat emas di tangan Raja Ahasiweros itu adalah bentuk perkenanan Tuhan. Ingat bahwa Ratu Esther, dia tidak datang untuk mencari kekayaan. Tidak mau setengah kerajaan yang dimiliki oleh suaminya, yaitu sang raja. Tapi dia sudah menawan hati sang raja. Perkenanan Tuhan itu artinya Anda dapat hati raja. Kalau Anda dapat hati raja, Anda dapat perbendaharaannya. Amin. Sehingga ketika kita jadi orang percaya, kita nggak cuma cari kesembuhan. Kita nggak cuma cari pemulihan ekonomi, pemulihan dalam pekerjaan, dalam keuangan. Kita nggak cuma lihat anak-anak kita sukses, tapi bagaimana kita bisa menawan hati sang raja. Nawan hati sang raja, Anda dan saya dapat perbendaharaannya. Anda dan saya akan mengalami yang namanya kekayaan besar, nama baik, perak dan emas itu akibat daripada Anda dapat perkenanan Tuhan. Dan saya percaya pagi hari ini, kita diberkati oleh Tuhan dari apa yang disampaikan oleh Pastor Leni. Puji Tuhan. Puji Tuhan.